Halo teman-teman, selamat siang. Saya ucapkan dari Stasiun Bekasi. Jumpa lagi bersama saya di channel Hari Motovlog. Nah, sekarang saya lagi ada di Stasiun Bekasi untuk menunggu pemberangkatan kereta api menuju ke arah Bandung. Ya, hari ini saya akan traveling ke Bandung dengan menggunakan Argo Parahyangan dari Stasiun Bekasi dengan pemberangkatan pukul 13:40. Jalur perjalanan baru dapat dipersiapkan tujuan Kampung Barandia Manggarai Rangkaian 10 kereta rangkaian 10 kereta Kabargapan Mall Bambal. Jalur 7 persiapan menuju Kampung Bandar kilometer 98. Persiapan juga perjalanan Nah teman-teman, kita udah disuruh masuk ke peron jalur 3 untuk pemberangkatan kereta api Argo Parahyangan tujuan ke Bandung dari Stasiun Bekasi. Ini di sebelah kita nih komuter lain tujuan ke Jakarta, Kabupaten via Manggarai di jalur 5. Jadi Stasiun Bekasi ini melayani untuk pemberangkatan komuter lain dan kereta api jarak jauh seperti Argo Parahyangan yang akan kita naiki saat ini, dan beberapa kereta jarak jauh lainnya yang ke arah Bandung maupun yang ke arah Jawa Timur atau Jawa Tengah. Nanti kereta Argo Parahyangan ini pemberangkatan jam 13:40, sekitar 20 menit lagi. Kita nunggu keretanya datang dulu ya. Dan sekarang saya duduk di kereta api ekonomi 4 nomor 8A, dan kebetulan untuk posisinya ekonomi itu ada di belakang. Dan yang digunakan itu kereta api ekonomi jenis stainless steel atau kereta api ekonomi premium. Ya, mudah-mudahan sih kursinya nanti maju ke arah depan ya, bukan arah mundur. Soalnya kalau naik kereta ekonomi premium itu agak sulit diprediksi, kecuali kereta api premiumnya sudah yang new generation, yang kursinya itu sudah menghadap ke depan semua seperti kereta api eksekutif. Oke lah, hoki-hokian. Jadi kalau saya pernah posting soal cara memilih kursi di kereta api ekonomi premium, itu bullshit ya. Jadi nggak bisa dipastikan. Oke. Sekarang kita tunggu kereta ekonomi 4, kemungkinan di paling bontot nantinya, dekat pembangkit atau benar-benar di paling belakang. Dan untuk saat ini kereta api Argo Parahyangan itu membawa 2 kelas saja, yaitu eksekutif dan ekonomi. Sedangkan untuk yang pagi itu ada luxury, dan yang sore hari kalau nggak salah ada panoramik. Ya. Dan pemberangkatan kereta api Argo Parahyangan ini sudah semakin berkurang dari yang semula 30 kali perjalanan. Sekarang hanya sekitar 4 atau 3 perjalanan atau 6 kali perjalanan pulang pergi. Karena persaingan di jalur Jakarta-Bandung itu udah semakin hangat dengan munculnya kereta api cepat Jakarta-Bandung. Terus juga ada kereta api Papandayan dan Pangandaran yang diaktifkan kembali. Jadi sama aja
seperti kereta Argo Parahyangan yang diperpanjang jalurnya. Ya, mudah-mudahan kedepannya kereta api Argo Parahyangan tetap ada, karena itu legend banget ya. Dan kereta api Argo Parahyangan itu dulunya gabungan dari dua kereta, yaitu kereta api Parahyangan yang kelasnya bisnis dan eksekutif, dan kereta api Argo Gede kelas eksekutif, dan digabung menjadi satu menjadi Argo Parahyangan. Seperti itu. Di stasiun Bekasi ini ada 7 jalur aktif yang digunakan. Jalur 1, 2, dan 3 ini khusus untuk kereta api jarak jauh. Sedangkan jalur 4, 5, 6, dan 7 itu untuk komuter lain karena ada jaringan listrik aliran atasnya. Sedangkan di jalur 1, 2, 3 tidak ada jaringan listrik atasnya. Dan biasanya 1, 2, 3 ini ada kereta api jarak jauh yang melintas langsung, atau ada juga yang mampir untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di stasiun Bekasi. Dan stasiun Bekasi ini menjadi stasiun favoritnya orang Bekasi untuk naik kereta api jarak jauh. Soalnya kayak seperti saya nih, kalau misalkan naik ke Gambir itu butuh effort ya, harus naik komuter lain, turun di Gondang Dia karena nggak bisa langsung turun di Gambir. Dari Gondang Dia harus berjalan atau menaiki kendaraan untuk sampai di stasiun Gambir. Ya sepertilah, akhirnya gue lebih memilih naik di stasiun Bekasi yang jaraknya lebih dekat dari rumah. Cukup naik ojek online tadi sekitar 17.000 dari rumah karena jaraknya itu sekitar 4 kiloan. Dan ya langsung nunggu di sini untuk menunggu keretanya untuk berangkat dari stasiun Bekasi menuju ke Bandung gitu. Jadi nggak perlu ke Gambir lagi atau ke Pasar Senen. Karena untuk pemberangkatan dari Jakarta itu ada dua stasiun besar, yaitu stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Untuk stasiun Gambir itu untuk pemberangkatan kereta-kereta kelas eksekutif, sedangkan untuk Pasar Senen itu untuk kelas campuran seperti ekonomi dan eksekutif. Pukul 13:37 akhirnya kereta api Argo Parahyangan tiba di stasiun Bekasi untuk mengambil penumpang dengan pemberangkatan menuju ke arah Bandung dari stasiun Bekasi. Berarti kita di sini punya waktu sekitar 3 menit atau 2 menit untuk naik ke atas kereta. Dan ini lokomotif yang digunakan yaitu CC 206 tahun 2013 nomor 58. Dan ternyata kereta pembangkitnya ada di depan. Dan yang di depan ini eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, kereta eksekutif 4. Lalu di belakang eksekutif 4 ada kereta restorasi. Lalu disambung dengan ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, dan ekonomi 4. Berarti kereta yang gua naikin hari ini yaitu ekonomi 4 berada di paling belakang. Oke, karena waktunya mepet, kita naik dari ekonomi 2, yuk. Dan alhamdulillah wa syukurillah, ternyata nomor 8A ini maju searah jalannya kereta, cuma jendelanya cuma dapat setengah, tapi nggak apa-apa, yang penting jalannya maju. Yuk kita duduk. Dan penampakan ekonomi 4 hari ini kosong. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan saya sendiri. Berarti kita bisa sleeper nih, ala-ala sleeper. Oke. Jam 13.40, tepat 2 menit pemberhentian kereta api Argo Parahyangan di stasiun Bekasi. Kita langsung diberangkatkan kembali menuju ke stasiun Bandung. Karena memang jadwalnya 13.40 dan sesuai dengan schedule. Dan perjalanan ini akan ditempuh sekitar 2 jam 34 menit dan akan melewati Daob 1 dan Daob 2 dengan pemandangan yang ekstra indah. Itu pemberangkatan komuter lain siang-siang ini masih ramai aja ya.
Jadi perjalanan hari ini itu sebenarnya rangkaian perjalanan saya itu menuju ke stasiun Solo Balapan. Berhubung nanti bertemu dengan istri, janjian dengan istri itu di stasiun Bandung. Jadi saya itu naik ke Solo Balapan itu dari stasiun Bandung dengan menggunakan KA Lodaya. Cuma ada cumanya nih, agak sedikit sedih dengan pilihan saya saat ini untuk kereta Lodaya, dan itu nanti akan diceritakan di part berikutnya aja ya, pas nanti trip bareng KA Lodaya. Oke, kita nikmatin dulu perjalanan kali ini bersama Argo Parahyangan Bandung, relasi Jakarta-Bandung via Purwakarta dan Padalarang. Kita baru saja melintasi jembatan bulan-bulan Bekasi atau proyek Bekasi. Oh, banyak yang antik ternyata di sini ya. Oke, sedikit ulasan tentang kereta api premium stainless steel. Ini kayaknya generasi pertama. Itu ada 4 buah TV, 2 di depan, 2 di belakang dengan arah yang berlawanan. Lalu terdapat kursi itu sekitar 80, kapasitas 80 penumpang dengan konfigurasi sebagian mundur dan sebagian maju. Dari yang sebelah sana itu mundur ke arah belakang, dan sedangkan kita ini maju ke arah depan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau naik yang sekeluarga, misalkan 4 orang, itu disarankan dengan kursi yang berhadapan ini di nomor 10C dan 11C atau 10A atau 11A begitu. Dan untuk fasilitasnya sendiri seperti biasa, kereta ini udah dilengkapin AC, gantungan dan tirai yang dapat ditarik. Juga ada meja kecil di sini, ada kantong kursi, juga terdapat colokan. Dan colokan ini hanya dipergunakan untuk HP, bisa juga untuk power bank atau laptop, tapi jangan masak nasi kayak yang seperti waktu itu viral ya. Dan kursinya ini tidak tegak lurus dan dapat di reclining, artinya bisa direbahkan sekitar ya sedikit lah. Itu tinggal ditarik tuasnya dan dimundurkan dengan menggunakan badan, jadi senderannya itu bisa agak sedikit rebah untuk kenyamanan. Dan mohon diperhatikan kalau misalkan di belakang itu ada penumpang, ya kalau bisa sih jangan terlalu turun ya. Tapi kalau kosong ya terserah kalian aja mau bagaimana. Oke, di depan ada turis mancanegara yang lagi mau berkunjung ke Bandung. Dan untuk ekonomi 4 ini karena ada di belakang, jadi untuk ke KA restorasi itu kayaknya effort juga ya, agak sedikit jauh karena harus melewati ekonomi 3, ekonomi 2 dan ekonomi 1 baru kereta restorasi, karena kereta restorasi itu berada di antara kereta ekonomi dan kereta eksekutif Parahyangan. Daerah Pulau Kapal Bekasi. Yang tempo hari di lintasannya tadi itu karena tidak berpalang pintu ada 2 mobil yang tertemper. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Jadi kalau buat teman-teman yang lewat pintu perlintasan kereta api diharap berhati-hati, karena yang kita lawan itu kereta api dari besi, dan kereta api tidak bisa berhenti seenaknya seperti layaknya kendaraan seperti mobil atau motor. Jadi jarak pengereman kereta api itu jauh, sekitar beberapa ratus meter. Itu dikarenakan lokomotif kan itu membawa beberapa rangkaian kereta api. Seperti saat ini membawa sekitar ekonomi eksekutif ada 4, ekonomi ada 4, 8 ditambah kereta pembangkit 9 ditambah kereta restorasi, berarti sekitar 10 rangkaian. Itu kalau direm mati atau direm mendadak, rangkaian yang belakangnya itu pasti akan kacau, terdorong dari belakang dan akhirnya kedorong dan menubruk satu sama lain dan anjlokan, bisa terbalik dan sebagainya, yang mengakibatkan bisa menimbulkan korban jiwa atau korban luka-luka di dalam rangkaian kereta api yang jumlah orangnya itu lebih banyak dibanding orang yang ada di luar. Maksudnya penumpang kereta api kan satu kereta aja bisa 80 dikali 8 rangkaian itu sudah 3.600 ya. Ya sekitar segitulah pokoknya.
Jadi 360 ya. Jadi intinya masinis tidak akan mengorbankan lebih banyak penumpangnya yang ada di dalam rangkaian seperti itu. Jadi kereta harus diperlambat kecepatannya dengan SOP atau dengan jarak aman supaya kereta itu tidak tergelincir. Melintas langsung di stasiun Cikarang. Ini sebagai stasiun pemberhentian terakhir komuter lain dari arah Jakarta. Dan rencananya komuter lain ini akan dilanjut sampai stasiun Karawang yang baru dalam tahap perencanaan. Soalnya harus menambah jalur listrik atasnya dan juga harus menambah jalurnya supaya tidak mengganggu jam operasional kereta api jarak jauh juga. Nah, ini depo Cikarang untuk komuter lain. Dan akan diberangkatkan nanti semua ini sore pas saat jam pulang kerja. Suka seneng lihat jalan kereta yang berdampingan dengan jalan raya seperti ini. Jadi seolah-olah kita mau balapan. Kalau misalkan saya lagi bawa motor itu seakan-akan saya mau balapan sama kereta. Tapi kalau misalkan saya lagi ada di dalam kereta, seolah-olah kita yang mau balapan sama para pengendara motor atau mobil yang ada di jalan raya. Seru, ngelihatnya seru. Cuman kalau bisa sih ya jangan ditiru. Soalnya jalan raya kan beda dengan jalur kereta. Kalau jalur kereta kan memang spesial untuk kereta itu sendiri, sedangkan jalan raya itu milik bersama atau untuk umum. Jadi jangan mengadu kecepatan dengan kereta api, soalnya akan sangat membahayakan. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke stasiun Karawang dan kereta sudah memperlambat lajunya dan akan berhenti di stasiun Karawang untuk proses menaikkan penumpang yang akan ikut kereta Argo Parahyangan menuju ke Bandung. Oh, ternyata untuk kereta api Argo Parahyangan melintas langsung di stasiun Karawang. Soalnya tadi belum melihat peta perjalanannya kereta Argo Parahyangan ini berhenti di mana saja. Tapi kayaknya sih untuk kereta Argo Parahyangan ini setelah stasiun Bekasi itu tidak mengambil penumpang lagi ya. Jadi langsung menuju ke stasiun tujuan. Mohon maaf atas disinformasinya. Ya maklum, kalau saya ini kan memang jarang naik kereta api, jadi kategorinya masih pemula. Dan untuk naik kereta Argo Parahyangan ini sendiri sebenarnya semacam napak tilas atau reuni atau kilas balik. Jadi dulu pernah naik kereta api Parahyangan dan sekarang pengen lagi karena sudah lama banget nggak naik kereta Argo Parahyangan. Soalnya waktu kemarin dari Bandung saya naiknya itu kereta Papandayan, ya beda rasa lah, walaupun rutenya sama. Karena beda nama jadi beda rasa. Karena harusnya walaupun namanya beda-beda rasanya sama kan ya. Kayak gitu kan kurang lebih. It's joke, jadi cuma bercanda ya, jangan diambil hati. Buat kalian yang kelaparan atau kehausan jangan takut, karena kru KA dari restorasi itu akan berkeliling antara ke satu gerbong ke gerbong lainnya untuk menawarkan minuman hangat maupun minuman dingin ataupun makan berat atau juga pop mie bagi kalian yang ingin makan di kereta. Karena kereta Argo Parahyangan ini berangkat persis jam makan siang atau setelah jam makan siang. Jadi kalau kalian yang belum sempat makan siang di rumah bisa beli di atas kereta api ini. Kalau misalkan pengen lebih enak lagi makannya itu di restorasi. Cuman kalau dari gerbong 4 ini yang tadi saya bilang itu cukup jauh karena melewati 3 kereta di depannya. Dan seperti saya saat ini mau ke restorasi kayaknya males banget.
Oke lah, kita nikmatin aja perjalanan ini sambil ngelihat pemandangan di luar. Siapa tahu ada yang indah, dan pastinya akan indah karena jalur Daop 2 Bandung itu dari mulai petak Purwakarta sampai dengan Padalarang itu pemandangan yang disuguhkan itu sangat menawan sekali. Jadi sayang kalau untuk dilewatkan. Nanti ada jembatan, ada terowongan, ada persawahan dan perbukitan dan lain sebagainya. Ya pokoknya banyak deh. Kita lihat aja terminal peti kemas Klarin. Kalau untuk perjalanan dari Bekasi sampai dengan stasiun Cikampek atau stasiun Purwakarta mungkin agak sedikit membosankan karena jalurnya lurus-lurus aja. Nggak ada persimpangan, nggak ada belokan, nggak ada tikung menikung. Jadi lurus, dan kecepatan kereta biasanya bisa dipacu sampai kecepatan maksimum. Cuman yang gua rasakan saat ini kecepatannya biasa aja. Karena di handphone gua nggak ada aplikasi kecepatan, jadi gua nggak tahu ini kecepatannya berapa. Ya pokoknya standar lah kayaknya. Beda waktu sama waktu kemarin gue naik Papandayan itu kayaknya berasa terombang-ambing karena kecepatannya itu kayaknya benar-benar dipacu sampai batas maksimum. Batas maksimum kereta ini adalah 120 km per jam karena udah pakai transit, kodenya F itu rangkaiannya, dan CC 206 juga bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Cuman karena di Indonesia masih dibatasi kecepatannya ya hanya sampai dengan 120 km per jam saja. Kalau mau kencang naik kereta cepat Jakarta Bandung KCIC, itu kecepatannya bisa sampai 350 km per jam. Tadinya saya tuh pengen naik KCIC, cuman berhubung pengen menikmati suasana perjalanan dan pemandangan dan gak pengen cepat sampai, jadi saya lebih milih kereta legendaris ini, yaitu kereta api Argo Parahyangan relasi Gambir Bandung. Kenang-kenangan coy, siapa tahu kedepannya Argo Parahyangan udah gak ada lagi kan, seenggaknya udah pernah naik lagi. Oke. Enjoy. Oke, ini toilet dari kereta api Argo Parahyangan. Untuk kelas premium itu ada di satu sisi ujung dari kereta, yaitu di satu sisi saja. Jadi di sebelah sana itu ada toilet khusus wanita, dan di sini toilet khusus pria, yaitu toilet jongkok. Dan ada wastafelnya, ada cerminnya juga, ada pewangi sabun mandi, tisu. Ini tepat untuk menyiram, ya standar aja lah, dan nggak terlalu mewah, biasa aja. Ini nggak boleh membuang benda apapun, tidak boleh merokok di manapun, di sudut manapun di kereta, dan lain-lain. Nah, ini toiletnya untuk toilet wanita sebelah sana, toilet pria, dan ada hanya berada di satu sisi rangkaian saja. Jadi di sebelah sana tidak ada toiletnya, ini sambungannya. Berisik. Nah, ini salah satu keunggulan naik di kereta paling belakang atau paling bontot. Kita bisa merekam back ride dari perjalanan kereta. Ini kita lagi posisi back ride ya, kita ada di paling belakang di ekonomi 4 Argo Parahyangan dengan relasi Gambir menuju ke stasiun Bandung. Ini suasana di kabin kereta api Argo Parahyangan yang membawa saya ke stasiun Bandung. Stasiun Cikampek, stasiunnya ada di sebelah kiri kereta. Kita melintas langsung dan mengarah ke kanan ke arah Daop 2, sedangkan yang ke arah kiri itu yang kereta untuk menuju ke arah Pantura seperti ke Cirebon, Semarang, dan sampai Surabaya. Ini kuburan-kuburan kereta ada di sini nih.
jembatan yang menuju ke arah Simpang Jomin ke arah Pantura. Nah, itu jalur yang sana itu jalur yang ke arah Pantura. Perkebunan karet ini kalau nggak salah di daerah wilayah Sadang. Jadi di sebelah sana itu Jalan Raya Sadang, itu tempat istirahat, banyak yang jual es kelapa. Dan nggak jauh dari sini nanti ada warung sate yang sudah terkenal, yaitu warung satenya siapa? Aduh, jadi lupa. Ya pokoknya warung sate Bung Rasi yang paling terkenal di daerah Sadang. Itu kalau nggak salah kalau Lahar ya, atau lokal, pokoknya lokal deh kalau nggak salah itu yang tadi kita susul. Kuburan kereta yang udah tidak terpakai banyak banget, udah hancur. Nah, sebagian kayaknya udah dihancurin nih, soalnya biasanya kan numpuknya banyak banget. Ini kita sudah sampai di stasiun Purwakarta. Iya, udah mulai berkurang tadi, nggak terlalu numpuk banyak. Jalur kereta mulai berbelok-belok dan masuk daerah perbukitan. Kepalanya kelihatan dari situ. Dan enaknya naik di gerbong belakang ya seperti ini. Dan ini jalur tol Cipularang. Keretanya mulai meliuk-liuk dan mulai mengurangi kecepatan karena kita sudah masuk di daerah perbukitan. Sebelah kiri ada kereta. Oh, kereta apakah? Gadis-gadis besok mulai pulang dari sekolah. Jam segini baru pulang. Oh iya, jam 3 ya. Lewatin jembatan. Pemandangannya juga nggak kalah indah. Itu indah sekali, itu tol Cipularang, ada jalur kereta cepat juga di sana. Masalah ini kita mau masuk terowongan ya, terowongan Sasak Saat. Pemandangannya indah banget ya, sawah, gunung, sawahnya masih hijau baru ditanam, jadi masih cakep dilihat ya. Kalau habis panen itu rasanya ngelihatnya tuh demek kalau kata orang Bekasi mah, kagak enak dilihat, pada kuning
kadang-kadang hitam, apalagi kalau habis dibakar. Ini yang cocok kalau ngelihat sawah itu kalau lagi begini nih, yang baru ditanam gini nih, masih hijau-hijaunya. Cakep deh. Ya mudah-mudahan sawahnya nggak cepet habis, dijadiin pabrik, dijadiin perumahan, dijadiin tempat wisata. Ya mudah-mudahan sih kita tetap pertahanin kalau negara kita ini tuh negara agraris yang penghasilannya tuh memang harusnya itu adalah beras. Ya, sebut tunjuk semboyan 21 berarti ujung paling belakang kereta atau kereta paling botot, stasiun Sukatani. Tuh hijau banget, sawahnya lagi cakep-cakepnya nih yang pas kita lewatin. Dan kalau menurut gue nih kalau lewat sini memang pemandangannya cakep dan disediakan kereta khusus untuk melihat pemandangan, yaitu kereta panoramik. Cuman kalau untuk menurut saya sendiri, kalau untuk kereta panoramik itu kelasnya terlalu mewah kalau untuk ukuran saya, dengan harga 425.000 dari Jakarta menuju Bandung dengan jarak tempuh sekitar 2,5 jam. Yang fasilitasnya mungkin ada free snack atau free soft drink atau free coffee, dan fasilitas tambahannya yang dijual di kereta panoramik itu adalah ini, jendelanya dia luas, ada sunroofnya. Cuman kalau buat saya yang kaum mendang-mending sih sama aja naik kereta ekonomi atau naik kereta panoramik. Ya mungkin bisa disamakan dengan kelas eksekutif kali ya, karena kursinya kurang lebih sama. Yang membedakannya itu luas, pandangan kita itu lebih luas untuk melihat keluar, dan mungkin perawatan dari jendelanya lebih bagus. Jadi jendelanya itu masih bening, nggak kayak seperti ini yang ada kotor-kotorannya atau jamur gitu sih. Makanya sampai saat ini gue belum kepikiran untuk naik kereta panoramik. Ya kalau ada rezekinya sih pengen gitu, kalau ada rezekinya pengen nyobain, cuman nggak terlalu pengen juga. Oke, ini di atas kita ini jalur kereta cepat atau jalur KCIC yang dari arah Jakarta menuju ke Tegaluar. Dan untuk stasiun pemberangkatan dari Jakarta itu adalah stasiun Halim yang berada di daerah Halim atau daerah Cawang. Dan untuk stasiun pemberhentian akhirnya itu ada di stasiun Tegaluar. Tapi buat teman-teman yang naik KCIC pengen ke stasiun Bandung atau ke kota Bandung, itu bisa turun di stasiun Padalarang dan kemudian melanjutkan dengan menggunakan kereta feeder yang sudah disediakan. Jadi total waktu tempuhnya itu naik KCIC dari Jakarta menuju Padalarang sekitar 30 menit. Dan untuk naik kereta feeder dari Padalarang sampai dengan stasiun Bandung itu sekitar 30 menit. Jadi kurang lebih total 1 jam. Dibanding dengan naik kereta Argo Parahyangan yang dari Gambir ini memakan waktu sekitar 2,5 jam kurang lebih. Jadi waktu tempuhnya itu selisihnya lumayan banyak. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen ngejar waktu seperti yang saya bilang di awal tadi, lebih baik naik kereta cepat. Itu memangkas waktunya sangat lumayan. Tapi kalau yang pengen jalan-jalan, pengen wisata atau mau melihat pemandangan, menikmati perjalanan, ya lebih baik naik kereta api Argo Parahyangan atau Papandayan atau kereta api Pangandaran, atau mungkin yang mau lebih lama lagi itu kereta api Serayu atau Cikuray. Cuman itu kelasnya ekonomi, bersubsidi dengan konfigurasi kursi itu 106 penumpang, kursi tegak berhadapan dengan seat 3 di kanan 2 di kiri atau sebaliknya. Jadi
sempit lah. Nah ini stasiun Pleret, di sebelahnya ini ada pasar. Nah itu jual sate marangi. Jadi sate marangi semua pedagangnya kumpul di situ. Nanti kita tinggal pilih mau yang mana. Jadi satenya kita tidak perlu pesan. Kalau sate marangi itu yang di Pleret, sistemnya kita tidak pesan. Jadi si abang itu terus ngebakar, ditaruh, nanti kita tinggal ambil, kita tinggal makan. Jangan lupa tusukannya dikumpulin, soalnya itu nanti acuan pedagangnya untuk pembayaran. Kita bayaran nanti di belakang. Kita berapa tusuk habisnya, makan nasinya berapa bungkus, biasanya nasinya dibungkus daun pisang, ya minumnya dan segala macamnya. Gitu. Kalau bisa sih cobain deh, enak banget soalnya stasi paling khas sate marangi itu ya di situ, di Pleret itu. Gitu. Kita akan berada di ketinggian 100 meter pas dasar Sungai Cisomang. Kurang lebih 1 menit, Jembatan Cisomang berlokasi di Desa Cisomang, Kecamatan Jarangga, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jembatan Cisomang ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2004. Jembatan Cisomang baru tersebut merupakan pengganti dari Jembatan Cisomang lama yang sudah ada sejak tahun 1930. Jembatan Cisomang lama masih berdiri di samping Jembatan Cisomang baru. Untuk Anda pecinta fotografi, keindahan alam yang tampak dari ketinggian ini merupakan search artistik yang dapat dilakukan sebagai buah karyaannya. Terima kasih. Ini dia Jembatan Cisomang. Jadi Jembatan Cisomang lama itu ada di sebelah kiri, di sebelah sana. Ini pemandangan yang gila indah banget. Sumpah keren abis. Purwakarta Regency, West Java Province. It was inaugurated by the President of Republic of Indonesia on 3 August 2009. Cisomang Region places Tinggiannya itu kurang lebih tadi dibilang 100 meteran sampai ke dasar. Dan yang tadi kita lewatin itu Jembatan Cisomang yang baru, yang diresmikan di tahun 2004 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, menggantikan Jembatan Cisomang yang lama yang ada di sebelah kiri kita tadi. pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan memasuki salah satu warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, yaitu terowongan Sasaksaan. Terowongan Sasaksaan merupakan jalur kereta api terpanjang kedua yang ada di Indonesia, setelah terowongan Wilhelmina dan Cijulang Banjar. Terowongan ini memiliki panjang 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903 oleh Belanda. Terowongan ini berada di jalur antara Purwakarta dan Padalarang di kilometer 143 antara stasiun Maswati dan stasiun Sasaksaan, membelah perbukitan Cidepong di Kampung Sasaksaan, Desa Sumur Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Terowongan ini dilakukan penjagaan khusus sehingga pada ujung terowongan dapat melihat gardu jaga untuk juru periksa terowongan. Dear passengers, in a moment, we will enter one of the historical legacies of PT Kereta Api Indonesia, the Sasaksaan. Kita lagi ngelewatin terowongan Sasaksaan yang total panjangnya tadi disebutin sekitar 904 meter dan merupakan terowongan terpanjang kedua di Daob 2 Bandung setelah terowongan Wilhelmina yang ada di Kabupaten Banjar. Itu infonya tadi gue denger dari announcement dari kondektur kereta yang bertugas. Nah ini kita masih di dalam terowongan dan terlihat di dalam terowongan ada lubang-lubang kecil yang bisa ditempatin petugas saat kereta melintas. Di saat petugas sedang memeriksa ada kereta yang melintas, petugas bisa masuk ke dalam terowongan yang ada, bunker yang ada di kanan kiri jalur terowongan. Wih, masih lama kita keluarnya dari terowongan. Dan untungnya kereta ekonomi 4 ini ada di posisi paling belakang dan kereta pembangkitnya ada di depan, jadinya tidak terhalang ya. Jadi bisa ngambil gambar untuk back ride.
Oke, kita keluar dari terowongan Sasaksaan. Terowongan yang dibangun pada tahun 1902. Di atasnya itu ada semacam bukit tebing. Nah, ini ada rel gengsol karena di sini agak sedikit menikung dan agak sedikit miring. Jadi dibutuhkan rel gengsol untuk menahan kereta supaya tidak keluar dari jalur. Sebentar lagi kita akan melewati stasiun Sasak-Saat. Dan ini adalah perbatasan antara Purwakarta dengan Kabupaten Bandung. Dan banyak dari teman-teman rail fans yang mengabadikan kereta api Argo Parahyangan yang sedang melintasi terowongan Sasak-Saat dari luar. Dan itu foto dan videonya itu keren-keren habis. Jam 15:33 masih menunggu crash-crashan dari arah muka, dari arah depan atau dari arah Bandung yang mau mengarah ke Jakarta, karena di jalur sini masih menggunakan jalur tunggal. Nah, jadi teman-teman, jadi ini tuh rangkaian perjalanan saya menuju ke daerah Solo. Dan seperti yang di awal tadi saya bilang, saya janjian sama istri di stasiun Bandung dan akan menggunakan kereta api Lodaya malam dari Bandung. Nah, ini kereta api Papandayan dari arah Bandung menuju ke Jakarta, membawa kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi premium. Dan di paling belakang nanti akan ada kereta panoramik. Nah, ini kereta panoramik. Penampakan tol Cipularang. Ini jalur lama dari arah Purwakarta dan itu jalur kereta cepat. Cipularang. Nanti kita ngelewatin kolongnya tol Cipularang. Nah, ini kita melintas di bawah tol Cipularang yang dari arah Jakarta menuju ke Bandung. Dan di depan ini ada jembatan apa ya namanya ya? Nah, itu jembatannya apa ya? Nah, itu pemandangannya indah. Nah, itu Prima Jasa, entah dari Bandung, entah dari Tasik atau entah dari Garut. Cuman kalau untuk Prima Jasa memang merajai di jalur Cipularang. Nanti di sini kita berbelok-belok. Wah, ada yang hunting coy, Mas Rizky kayaknya. Mas Rizky bukan ya? terbenam.
kapur yang tadi terlihat dari jauh semakin mendekat, dan di bawah nih jalur kereta cepat berdampingan dengan tol Cipularang. Kita posisinya ada di atas. Nah, itu jembatan, nanti kita ke sana. Kita muter ke arah sana, tapi nggak langsung ya, harus muter dulu karena itu kalau ditarik lurus itu gimana ya? Itu kan kita nanjak di sana, makin tinggi posisinya, jadi harus diputar terlebih dahulu untuk keamanan. Dan pula kalau langsung ditarik garis lurus makan biayanya lumayan banyak untuk bikin jembatan, dan nanjaknya juga nggak akan kuat keretanya. Ya kalau yang paham fisika ngerti lah. Kita ke sana nanti nih. Itu juga makin tinggi nanti posisinya, itu makin ke atas. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke daerah Padalarang. Pabrik semen. Di sebelah sana sebenarnya ada jalur kereta api juga yang dari arah Sukabumi, sebenarnya yang dari arah Tangkupapu, cuman belum bisa dilewati soalnya ada tanjakan yang sangat curam, jadinya kereta yang dari Sukabumi belum bisa sampai ke Bandung. Mudah-mudahan cepat direvitalisasi jadi kereta api Siliwangi tidak hanya melayani Sukabumi sampai dengan Cipatat, tapi sampai dengan stasiun Bandung atau stasiun Padalarang lah minimal. Jadi tidak perlu naik angkot lagi dari stasiun Cipatat menuju ke stasiun Padalarang. Ditunggu progresnya, mudah-mudahan bisa cepat realisasi. Soalnya ditunggu banget sama warga Bandung, warga Sukabumi atau warga Bandung. Warga Sukabumi yang ingin ke Bandung dan warga Bandung yang ingin ke Sukabumi dengan menggunakan kereta api. Setelah tadi kita disuguhkan pemandangan yang indah, nah dari jalur Padalarang sampai dengan stasiun Bandung, itu pemandangannya berupa kawasan pemukiman Bandung yang padat. Kita sebentar lagi melintasi stasiun Padalarang. Nah ini stasiun kereta cepat Padalarang yang di atas. Nanti di sini akan disediakan feeder yang akan membawa penumpang kereta cepat menuju ke stasiun Bandung. Sepertinya feedernya sudah berangkat, soalnya tadi jam 3 kalau nggak salah itu kereta cepat sudah sampai, setengah 4 ya, ini udah mau jam 4, jam 15:59.
tunggu sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Bandung Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next train. Jam 16:18, ini telat sekitar 6-7 menit. Kita baru tiba di stasiun Bandung. Oke, nanti di sini kita akan nunggu beberapa saat sambil lihat-lihat situasi stasiun Bandung terkini. Itu kakak kargo lagi bawa motor. Dengan kami hormati, kami informasikan ketua dari kereta stasiun Bandung menggunakan peron tinggi sebelah kanan dari arah kedatangan kereta yang di belakang premium 4321. Dipersilakan bergeser ke depan untuk mendapatkan peron tinggi. Terima kasih. Oke, kita maju ke depan karena kita nggak dapat peron. Mandiin, langsung dimandiin coy, keretanya baru sampai. Oke, peron 5 stasiun Bandung. Di peron 4 sudah dipersiapkan rangkaian kereta api Lodaya yang bakal kita naikin nanti. Suasana pintu utara kota Bandung, dari stasiun Bandung maksudnya. Ini kita bisa langsung order ojek online di depan pintu utara stasiun Bandung. Di sini juga ada kafe. Kita nyari Starling aja lah, yang murah meriah.